Jadi di video kali ini saya mau ceritakan ke kalian bagaimana pengalaman pertamaku injak rumah di desa China. Jadi karena lebih ke tata letak yang ada di rumah ini berbeda dari rumah-rumah kita yang ada di Indonesia. Jadi pertama kalinya saya mau cerita culture shock, walaupun ini bukan pengalaman pertama kaliku, tapi pengalaman yang beberapa tahun yang lalu yang belum pernah saya ceritakan ke kalian. By the way, teman-teman, saya baru selesai panen tomatku yang ada di depan rumah. Oke, sekarang kita mulai cerita dari awal pertama kali. Jadi waktu itu saya sempat kaget karena memang tata letak yang ada di sini tidak biasa saya jumpai dan belum pernah saya ketemu rumah seperti ini di Indonesia. Oke, kita mulai dari depan, yaitu toilet yang tata letaknya itu ada di bagian halaman depan rumah ini. Ini saya perbesar dulu. Nah, jadi karena waktu itu saya datangnya malam ke sini, teman-teman. Yang pertama kali saya bikin salvok, ternyata posisi atau letak kamar mandinya, toiletnya itu ada di depan sini, teman-teman. Jadi ini toilet yang dipisahkan, toilet pria dan wanita. Jadi ini ada satu pintu seperti ini, teman-teman. Jadi dipisahkan, dan di sini toilet perempuan, di sini toilet laki-laki. Jadi di dalam itu sama sekali tidak ada pintu atau sekat sedikit pun seperti ini. Jadi dipisahkan seperti ini, teman-teman. Mohon maaf, ini toiletnya seperti ini. Nah, dan langsung berhadapan sekaligus dengan tempat kamar mandi. Jadi toiletnya itu dipisahkan seperti ini khusus untuk buang hajatan, dan kamar mandinya di sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kamar mandinya tidak terlalu besar, memang ukuran untuk mandi. Jadi seperti ini kamar mandinya kita. Jadi tata letaknya, kenapa WC itu disimpan atau diletakkan di bagian depan seperti ini, langsung berhadapan ke jalan. Bukan berhadap, pokoknya ini bersampingan dengan jalan yang ada di luar. Nah, seperti ini kan, teman-teman. Jadi ini pas tanaman ini langsung WC di situ, jadi bersampingan dia, teman-teman. Kenapa WC-nya disimpan di bagian halaman depan? Karena biar katanya kalau ada langsung urusan seperti itu yang berhubungan dengan toilet, jadi tidak mengganggu ruangan-ruangan pribadi atau ruangan-ruangan keluarga yang ada di sana. Jadi tidak melewati ruangan keluarga, langsung di sini. Karena biasanya kalau ada tamu, biasanya banyak beraktivitas di halaman luas seperti ini. Terus setelah itu disusul toilet dan kamar mandi. Di atas sana itu ada tangga langsung menuju ke balkon atau menuju ke atas dia, teman-teman. Jadi ini jalan menuju balkon, cuman kali ini saya tidak naik karena lumayan panas hari ini, teman-teman. Kurang tahu sekarang suhunya berapa. Dan disusul dengan dapur. Setelah toilet disusul dengan dapur. Jadi kenapa dapurnya juga posisinya seperti ini? Karena katanya kalau memasak itu tidak mengganggu aroma masakan itu, tidak berbaur dengan tidak berbaur dengan gedung-gedung atau ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah, seperti ruang tamu,
ruang keluarga atau lain sebagainya. Nah, kenapa juga halamannya harus luas seperti ini? Jadi biasanya kalau ada acara-acara seperti apa begitu teman-teman, kebanyakan itu dibikin di halaman seperti ini. Seperti waktu itu pernikahannya kami itu di halaman seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini semuanya rata-rata rumah yang ada di desa China. Untuk tata letaknya itu saya perhatikan untuk daerahnya kami seperti ini teman-teman. Jadi gerbang-gerbangnya juga besar, posisi letak WC-nya. Nah, kalau ini tetanggaku yang ada di depan, posisi letak WC-nya itu yang ini teman-teman. Begitupun rumah yang ada di samping-samping seperti ini semua. Nah, tanaman-tanaman ada di depan, cuman satu rumah yang beda yang ada di desaku ini. Nah, ini dia tetanggaku, ini rumahnya termasuk rumah modern. Wow, banyak debu. Nah, kalau yang ini dia bangunan-bangunan rumahnya itu termasuk modern nih teman-teman. Jadi hari ini lumayan sunyi. Ini kebanyakan orang biasanya kalau musim panas siang hari itu banyak beristirahat atau ada aktivitas. Nah, tetanggaku hari ini tanamannya kurang tahu ini tanaman apa. Jadi posisi letak rumahnya itu sama. Nah, tetanggaku juga yang sebelah situ bagian toiletnya itu ada di depan. Nah, setelah itu teman-teman disusul setelah dapur. Jadi ini semuanya dipisahkan. Dapurnya itu terpisah dengan bangunan atau gedung utama. Nah, seperti ini. Jadi dia terpisah di situ teman-teman. Terpisahkan. Setelah itu kita masuk di bagian ruangan ini. Saya kurang tahu kalau bagian untuk mereka ini disebut ruangan apa, cuman setelah saya datang di sini posisinya seperti ini. Waktu itu pertama kali saya datang belum ada lemari, jadi setelah saya datang baru dibeli lemari seperti ini. Jadi waktu pertama kali di sini hanya ada satu lemari kecil dan itu cincin yang gunakan. Jadi semuanya dulu waktu itu di sini masih kosong. Nah, seperti ini. Jadi ini terhubung. Ini bangunannya seperti ini. Nah, bagian plafon juga pasti ada lampu-lampu dan di pinggirannya juga itu lampu. Dan pintunya ini berhadapan dengan pintu yang ada di sini. Dulu di sini mertuaku kamarnya yang ini, teman-teman. Untuk pertama kalinya saya tunjukkan ke kalian kamar dari mertuaku. Ini kamarnya mereka, cuman karena mereka tidak tinggal di sini, jadi kamarnya seperti ini. Sekali-sekali biasa mereka datang bermalam. Nah, pintunya itu saling berhadapan dan kita masuk ke ruang tamu. Jadi ruang tamunya itu panjang seperti ini, bisa mencakup 2 kamar. Satu kamar yang di situ dan di sini tadi kamar dari mertuaku. Nah, seperti ini ruang tamunya dan lagi pintu yang ini dan juga pintu yang kamar ini saling berhadapan. Di sini cincin lagi istirahat dan di sini kamarnya kita. Terkunci. Nah, seperti ini teman-teman. Semua letak-letaknya masing-masing semuanya ada fungsinya. Jadi wastafel pun ini ditempatkan di luar seperti ini. Nah, cuman kendalanya kalau lagi hujan di sini beraktivitas karena di atas itu tidak ada seng untuk penghalang. Jadi kalau hujan biasanya kita hanya terjang hujan kalau dari pintu di sini mau menuju ke dapur. Jadi itu kendalanya seperti itu, teman-teman.
Nah, ini ruangannya. Jadi kita di sini untuk satu rumah ini ada 3 kamar. Nah, ini untuk kamarnya kita, kamarnya saya dan Cincin. Seperti ini. Dan pintu yang tadi yang saling berhadapan. Jadi pintu yang bagian dalam ini berhadapan, pintu yang di luar juga tadi saling berhadapan. Seperti inilah teman-teman. Untuk menjemur ada di sini langsung bersampingan dengan mesin cuci. Dan di rumahnya kita juga ini masih barang-barang dari keluarga yang lagi bangun rumah. Nah, mesin cuci, tempat jemuran, kursi dari keluarga yang lagi bangun rumah. Jadi memang di sini itu banyak debu teman-teman. Nah, debu masih lengket-lengket. Dan dapurnya kita, kalian juga tahu dapurnya kita seperti apa. Nah, ini kalau musim dingin, ini adalah dapur perapian. Ini tungku untuk musim dingin. Jadi kalau ada ini, tutup pintu, ruangan di sini jadi lebih hangat. Nah, seperti inilah. Kita cuman punya satu kompor seperti ini karena dulu kompor tanam itu rusak dan diganti satu kompor seperti ini. Terus ada juga ini biar ruangan di dalam ini tidak full asap kalau lagi memasak. Nah, seperti inilah teman-teman. Ukurannya juga tidak terlalu besar. Dan di sini lemari-lemari bagian simpan perabotan-perabotan. Simpan barang-barang. Nah, simpan lemari, simpan piring. Ada satu meja di sini. Jarang kalau musim panas, jarang kita ada di sini makan karena memang panas. Nah, ada meja 1, 2 seperti ini dan lantainya bukan tehel lantai seperti ini karena memang kita di sini pakai sendal, tidak peduli dalam rumah maupun di luar semuanya pakai sendal atau sepatu, apalagi kalau musim dingin itu pakai sepatu teman-teman. Nah, untuk gerbangnya juga seperti ini. Rata-rata rumah yang ada di sini dan sekitaran desa tempatku tinggal, mayoritasnya itu kebanyakan saya perhatikan gerbang-gerbang seperti ini, kecuali tetanggaku yang tadi yang memang bagian pagarnya itu termasuk modern. Begitu teman-teman. Jadi ini memang sudah dibangun. Saya kurang tahu sudah berapa tahun rumah ini dibangun. Yang jelas ini posisi letak gedung-gedung dan tempatnya itu semuanya itu merupakan hal baru untuk saya ketika pertama kali datang ke sini. Jadi semuanya ini dipikirkan tentang kepraktisannya. Kenapa WC itu di depan, wastafel di luar, dapur di depan seperti ini, dan semuanya terpisah. Jadi seperti itulah dia teman-teman. Semuanya dipikirkan berdasarkan kepraktisannya karena biasanya kalau keluarga itu datang lebih banyak menghabiskan waktu itu di bagian halaman depan rumah ini. Jadi kalau memasak, cuci tangan, cuci sayur, semuanya sekaligus langsung dari luar itu ke wastafel yang ada di depan ini. Jadi kalau mau buang juga sisa sayur langsung dibuang atau airnya itu langsung di halaman depan seperti ini. Jadi semuanya pusat aktivitas itu kalau ada tamu ada di halaman rumah ini, tapi semuanya itu terpisah atau dipisahkan sama gedung gerbang yang ada di depan. Begitulah dia teman-teman. Itu dia teman-teman sekalian, saya mau spill ke kalian tumbuh-tumbuhanku yang sudah mulai tinggi. Nah, kangkungnya ini saya sudah sempat panen. Nah, seperti ini subur dia. Oh my god, ini tiap hari saya siram. Subur seperti ini. Buah stroberiku juga saya sudah panen. Buah-buahan di sini. Terus ini terongnya juga sudah berbuah. Nah, seperti ini berbuah.
ini cabenya juga saya sudah panen dan kita pergi lihat di depan. Jadi tomatnya sudah saya panen yang merah-merah. Nah, ini lumayan sunyi sekarang teman-teman. Ini siang hari, kurang tahu sekarang jam 1 atau jam 2. Ini katanya nanti anggurnya nanti di bulan Oktober baru bisa dipanen. Nah, seperti ini. Dan ini kacang panjang atau apa ini saya tanam kacang panjang masih seperti ini. Saya belum pasangkan tugal. Ini tumbuh kacang, aduh. Ini kenapa jadi kayak saling bersangkutan menempel. Ini kacang panjangnya sudah tumbuh, cuman ini saya tanam bagian sini saya itu tanam cabai, tapi kenapa tidak tumbuh. Nah, ini dia tomatku teman-teman. Nah, ini sudah banyak merah-merah seperti ini. Saya baru panen sebagian ini, saya masih mau tunggu sampai total merah baru dipanen. Jadi sebagian juga itu sudah ada yang jatuh noh, saking rimbunnya itu sampai ke tanah. Ini juga banyak yang mulai berbunga seperti ini. Nah, tomatnya banyak. Nah, saking musim panasnya ini, walaupun hampir tiap hari disiram, saking panasnya ini sampai tanahnya itu pecah-pecah seperti ini, teman-teman. Nah, oke, saya mau tunjukkan ke kalian tanaman tetanggaku. Oh, ini juga apa namanya? Kemangi saya sudah panen, bahkan ini sudah muncul bunga-bunganya dan bijinya. Nah, ini beberapa hari yang lalu saya panen, teman-teman. Dan di sini ada apa namanya ini? Timun. Timun sudah berbuah. Padahal ini masih kecil, bahkan yang satu ini saya belum pasangkan dia tugalnya, ini berbunga lagi nih. Nah, tomatku. Dan saya mau tunjukkan tanaman tetangga. Oke, jadi cincin itu sudah masuk malam, pulang pagi. Nah, kita ke halaman tetangga. Jadi tetanggaku itu tanamnya ini, teman-teman. Ada sayur, daun bawang, terong, kacang panjang. Jadi sayuran musim panas. Nah, kalau tetangga yang ini tanam sama dengan saya, tanam tomat, ada terongnya juga, ada cabai. Wih, cabainya sudah berbuah. Wow. Nah, kita lihat buah peach. Ini buah peachnya tetangga masih kecil. Nah, wow, banyak. Oke, teman-teman, jadi ini perbatasan di samping. Saya mau tunjukkan juga ke kalian. Jadi di sini itu kalau sore anak-anak sering ribut. Nah, ini bagian samping rumahnya kita. Jadi yang ini itu jendela kamar bagian samping, teman-teman. Jadi di kamarnya kita itu cuman punya satu jendela. Nah, yang ini. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Kalau ini bagian belakang. Nah, kalau yang ini rumahnya saudaranya papa mertua. Jadi papa mertuaku itu ada 5 bersaudara. Nah, yang di belakangku tadi itu saudara yang keempat. Jadi papa mertuaku itu anak ke-5. Jadi rumahnya mereka juga berdekatan semuanya. Nah, yang lainnya itu ada di bagian, teman-teman, bagian lorong yang ini.
kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga di bagian lorong rumah yang ini, teman-teman. Bagian sana rumahnya mereka, berjejer rumahnya mereka. Yang bagian ini yang warna, ada mobil warna orange, itu kakak pertama, terus menyusul kakak kedua dan kakak ketiga. Jadi semuanya itu berdekatan. Nah, ini tetanggaku, pagarnya pagar modern. Oke teman-teman, jadi videonya hari ini singkat saja seperti itu. Terima kasih untuk kalian yang selalu dukung Sinta Cimor in China. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.